mempresentasikan makalah yang saya buat dengan judul Kerajaan, dengan judul Sejarah Berdirinya Kerajaan Mongol di India. Kerajaan Mongol berdiri seperempat abad sudah berdirinya Kerajaan Safawi. Jadi di antara 3 kerajaan besar Islam tersebut, kerajaan inilah yang termuda. Kerajaan Mongol didirikan oleh Zahiruddin Babur, salah satu dari cucu Timur Leng. Masing-masing dari ketiga kerajaan ini mempunyai masa kejayaan sendiri, baik di bidang ekonomi, budaya, maupun arsitektur. 1. Kondisi politik dan sosial kerajaan Mongol pada abad ke-17. Di masa Akbar, kerajaan tidak dijalankan dengan kekerasan. Ia banyak menyatu dengan rakyat, bahkan rakyat dari berbagai agama tidak dipandangnya sebagai orang lain, dan dirinya pun dibuatnya menjadi orang Hindustan sejati. Dalam urusan pemerintahan, dia menyusun pentadbiran secara teratur yang jarang taranya, sehingga Inggris 1,5 abad kemudian setelah menaklukkan India tidak dapat memilih jalan lain, hanya meneruskan administrasi Sultan Akbar. Amir-amir dan sultan-sultan Islam yang selama ini berkuasa di daerah sendiri dengan cara kesewenang-wenangan bersama dengan para maharaja beragama Brahmana, berkat semuanya telah menjadi tiang-tiang besar bagi sebuah imperium Islam yang besar di benua India. 2. Kondisi pengetahuan dan seni kerajaan Mughal pada abad ke-17. Bersamaan dengan majunya bidang ekonomi, kerajaan Mughal pada abad ke-17 mengalami kemajuan dalam bidang pengetahuan, seni, dan budaya. Di bidang pengetahuan, bahasa Arab, kebahasaan Akbar telah menjadikan 3 bahasa sebagai bahasa nasional, yaitu bahasa Arab sebagai bahasa agama, bahasa Turki sebagai bahasa bangsawan, dan bahasa Persia sebagai bahasa istana dan kesusastraan. Selain itu, Akbar telah memodifikasi 3 bahasa tersebut ditambah dengan bahasa Hindu dan menjadi bahasa Urdu. Di bidang filsafat cukup maju, dan satu di antara tokohnya adalah Akbar sendiri. Sementara itu, ahli tasawuf yang terkenal pada masa itu adalah Mubarak, Abul Fadl, dan Abu Fadl. Sementara karya seni yang paling menonjol adalah karya sastra gubahan penyair istana, baik yang berbahasa Persia maupun bahasa India. Gedung-gedung sejarah yang ditekankan periode ini, yakni pada abad ke-17, adalah Taj Mahal di Agra, Benteng Merah, Jama' Masjid, istana-istana, dan gedung-gedung pemerintahan di Delhi. B. Perkembangan Islam di anak benua India pada masa kerajaan Mughal. Di dunia Islam antara tahun 1500 sampai dengan tahun 1700 Masehi terdapat 3 kerajaan besar Islam, yaitu Kerajaan Turki Utsmani, Kerajaan Safawiyah, dan Kerajaan Mughal. Meskipun secara umum kondisi dunia Islam pada periode ini sering dikatakan sedang berada dalam kondisi kemunduran, kehadiran 3 kerajaan ini berperan sebagai penyelamat peradaban Islam dalam keterpurukan berikutnya, seperti yang pernah terjadi pada masa penguasa bangsa Mongol pada abad ke-13 Masehi sampai dengan abad ke-15 Masehi. Kerajaan Turki Utsmani, Kerajaan Safawiyah, dan Kerajaan Mughal hadir dalam panggung sejarah Islam dengan sejumlah peran yang saling berbeda antara satu dan yang lainnya. Kerajaan Mughal berdiri lebih kurang mulai dari tahun 1526 Masehi atau kira-kira 2,5 dasawarsa sesudah berdirinya Kerajaan Safawi. Dengan demikian tidak mengherankan jika dibandingkan dengan keberadaan 2 kerajaan Islam yang sezamannya, yaitu Kerajaan Turki Utsmani dan Safawiyah, dan Kerajaan Mughal dapat dikatakan sebagai kerajaan yang paling muda. C. Kemajuan Mughal dalam membangun dan mengembangkan peradaban Islam di kawasan anak benua India. Sejak Babur berhasil menegakkan kekuasaan Mughal di India, banyak perkembangan baru yang dicapainya. Perkembangan tersebut mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Akbar dan Aurangzeb. Perkembangan tersebut bukan hanya di bidang perluasan wilayah, melainkan juga dalam bidang politik, sosial, dan kebudayaan. Nomor 1, perluasan wilayah. Semenjak Babur berhasil meletakkan dasar kekuasaan Mughal di India, ia menjadikan Delhi sebagai pusat pemerintahannya. Dalam masa pemerintahannya yang singkat, ia berhasil menguasai daerah yang luas mulai dari daerah Turkistan sampai Teluk Benggala. Perluasan daerah ini kemudian diteruskan oleh penggantinya.
Di antara penyebab keberhasilan kerajaan Mughal dalam perluasan wilayah adalah: 1. Tentara Mughal pada umumnya memiliki semangat berperang dan keberanian yang tinggi. Nomor 2. Mughal pada umumnya memiliki kemahiran militer yang lebih baik. Yang ketiga, dalam peperangan-peperangan yang dilakukan, kerajaan Mughal memiliki teknologi persenjataan satu tingkat lebih maju daripada lawan-lawannya. Nomor 4. Bagi lawan-lawan kerajaan Mughal, kekalahannya disebabkan tidak adanya dukungan dari masyarakat Hindu. Nomor 2. Pemerintahan. Dengan sistem administrasi keuangan yang baik, pemasukan uang negara menjadi terkontrol sehingga dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan jalan-jalan, rumah sakit, WC umum, jembatan, serta kantor pos. Di samping itu, pemerintah Mughal juga mengadakan penghijauan jalan-jalan dengan menanam pohon buah-buahan yang rindang di sepanjang jalan. Nomor 3. Pendidikan, ilmu, dan kesusastraan. Sebelum munculnya kerajaan Mughal, pendidikan hanya dilakukan secara perseorangan. Namun setelah munculnya kerajaan Mughal, pendidikan mendapat perhatian yang besar dari sultan. Kerajaan Mughal sangat mendorong pendidikan rakyatnya. Raja sering menghadiahkan tanah dan uang pada masjid-masjid, takiyah kepada para wali dan ulama, serta menetapkan bahwa setiap masjid harus memiliki sekolah rendah. Pada pemerintahan Jahangir, dibuat peraturan-peraturan yang menyatakan apabila seorang kaya atau musafir meninggal dunia dan tidak memiliki ahli waris, hartanya jatuh ke tangan raja digunakan untuk mendirikan sekolah baru dan memperbaiki sekolah-sekolahnya yang rusak. Pada masa pemerintahan Shah Jahan didirikan perguruan tinggi di Delhi. Pada masa Aurangzeb semakin banyak perguruan tinggi dan sekolah-sekolah yang didirikannya, di samping pusat pengajaran yang didirikan oleh Lucknow. D. Runtuhnya kerajaan Mughal disebabkan oleh berbagai faktor yang kompleks. 1. Kelemahan kepemimpinan. Setelah masa pemerintahan Shah Jahan dan Aurangzeb, kekuasaan Mughal mulai melemah. Kejatuhan tersebut terjadi setelah pemerintahan raja yang lemah dan tidak mampu mengendalikan kerajaan yang sangat besar. Nomor 2. Perebutan kekuasaan internal. Setelah kematian Aurangzeb pada tahun 1707, kerajaan Mughal terjebak dalam konflik internal antara ahli waris yang berebut kekuasaan yang melemahkan stabilitas politik. Nomor 3. Pemberontakan dan ketidakpuasan sosial. Banyak kelompok etnis, agama, dan kasta yang merasa terpinggirkan atau tidak puas dengan pemerintahan Mughal, termasuk pemberontakan dari Sikh Maratha Rajput. Nomor 4. Pengaruh ekonomi. Kerajaan Mughal menghadapi masalah ekonomi terhadap pengeluaran militer yang besar dan ketidakmampuan untuk memungut pajak secara efektif dan dari daerah-daerah yang jauh dari pusat pemerintahan. Nomor 5. Desentralisasi kekuasaan. Kekuasaan pusat Mughal melemah dan banyak wilayah yang dikuasai oleh penguasa lokal atau feodal yang semakin tidak tunduk pada otoritas pusat. Faktor-faktor ini saling berinteraksi, mengakibatkan kerajaan Mughal mengalami kemunduran dan akhirnya runtuh pada pertengahan abad ke-19. Setelah jatuhnya Delhi pada abad 1857 yang menandai akhir resmi dari kejayaan Mughal. Hanya ini yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.